SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta sedang melaksanakan kegiatan Social Entrepreneurship. Kegiatan yang rutin diadakan setiap tahunnya secara tatap muka ini, tahun ini harus diadakan secara online akibat pandemi COVID-19. Kegiatan ini bertujuan agar para siswa mampu mengembangkan sikap kreatif dan inovatif meskipun terhalang oleh pandemi COVID-19. Itu social entrepreneurship yang bertujuan untuk memberikan siswa bekal dan menanamkan siswa sikap sosial yang dikemas dengan kewirausahaan. Jadi siswa punya kepekaan tapi juga punya jiwa berwirausaha. Nah, itu tujuan utama dari SE. Baik Pak, siapa sih Pak yang ikut terlibat dalam kegiatan social entrepreneurship? SE itu yang terlibat, yang pertama tentu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, ada wakil kepala urusan kesiswaan sebagai pengarah, ada bapak ibu guru yang menjadi panitia dan karyawan, dan wali kelas sebagai pendamping di kelasnya masing-masing. Tentu juga siswa yang sangat berperan. Oke, jadi kapan acara social entrepreneurship ini dimulai dan kira-kira sampai kapankah acara ini berlangsung? Kalau SE itu dimulai atau kegiatan ini dimulai sejak tahun 2013 sebenarnya. Jadi pada tahun ini sudah berjalan hampir 8 tahun. Untuk tahun ini karena bersamaan dengan wabah pandemi COVID, maka pelaksanaan SE-nya digeser di bulan Januari sampai dengan bulan April nanti. Kalau pada biasanya sebenarnya mulai bulan Agustus pada jalan baru sebenarnya, tapi karena pandemi tahun ini kita mulai setelah bulan Desember atau Januari kita mulai 2021 kemarin. Nah itu dengan desain yang berbeda. Nah, kalau dulu terjun langsung di masyarakat, saat ini berbentuk digital entrepreneurship begitu. Lalu mengapa diadakan kegiatan social entrepreneurship Pak? Oke, social entrepreneurship itu sekali lagi seperti yang saya jelaskan di awal, ini bertujuan untuk memberikan siswa bekal dan menanamkan sikap sosial kepada siswa. Jadi ada dua aspek. Aspek yang pertama itu kepekaan sosial, aspek yang kedua wirausaha. Jadi siswa punya jiwa sosial yang tinggi, kepekaan sosial yang tinggi, membantu sesama, membantu orang lain, tapi juga punya jiwa wirausaha yang tinggi. Misalnya dana SE yang dikembangkan oleh kelas, kemudian jadikan modal untuk usaha, hasilnya untuk berkegiatan sosial. Nah, kira-kira begitu. Oke, dan yang terakhir bagaimana Pak pelaksanaan social entrepreneurship yang diadakan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada era pandemi COVID ini, dan bagaimana pelaksanaannya jika diadakan secara offline? Oke, yang offline dulu ya. Yang offline dari tahun 2013 sampai 2020 kemarin sebelum pandemi itu dilaksanakan secara offline. Kegiatannya berupa kegiatan sosial. Anak-anak bisa membantu di panti jompo, di panti asuhan, ngajar TPA, atau melakukan kerja bakti di sebuah kampung, atau melakukan bakti sosial. Nah itu ketika kondisi normal, anak langsung terjun ke masyarakat. Nah pada pandemi ini, seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak membuat sebuah kegiatan bisa dalam bentuk talk show, dalam bentuk seminar, dalam bentuk pelatihan, ngobrol asik, bincang ringan, atau pengajian yang harus diupload di media sosial yang dimiliki oleh SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Teknisnya, pertama anak buat flyer. Flyer itu kemudian di-share ke semua media yang kita miliki. Nah setelah flyer itu di-share, kemudian kegiatan dilaksanakan dalam bentuk online, digital, menggunakan narasumber. Narasumber bisa dari dalam sekolah, artinya bapak ibu guru karyawan yang ada, yang dianggap oleh anak berkompeten dalam bidangnya, atau dari luar. Nah itu kegiatan selama pandemi. Jadi kegiatannya semuanya berbentuk online. Maka kita beri tema digital entrepreneurship karena semua dalam bentuk digital dan online. Begitu. Social Entrepreneurship merupakan kegiatan unggulan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang bertujuan untuk membekali siswa dengan jiwa entrepreneur yang pertama, dan tidak lupa jiwa sosial.
Nah, 2 jiwa yang membekali ini insya Allah menjadi bekal Ananda SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta menjadi manusia yang nanti diharapkan Indonesia di tahun 2045 siap untuk menjadi generasi hebat dan generasi emas Indonesia. Baik Ibu, di mana Bu kegiatan social entrepreneurship dalam offline dan juga dalam era pandemi seperti saat ini? Ya, ini menarik untuk diteliti sebenarnya social entrepreneurship yang dilakukan oleh siswa-siswa kelas 1, 2, 3 SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Yang pertama secara offline yang bertahun-tahun sudah dilakukan. Ini luar biasa karena mereka seperti uji nyali dalam kegiatan entrepreneur. Entrepreneur itu kan bagaimana memimpin diri kita untuk mendapatkan sesuatu value ya, nilai ya. Terus sosialnya, nilainya adalah nilai tidak hanya profit tetapi juga sosial. Nah, ini dilakukan secara offline, sungguh luar biasa karena langsung terjun ke masyarakat. Nah, terus sekarang dilakukan secara online ya. Kita tidak kalah istilahnya tidak habis ide untuk bagaimana secara online juga bisa kita laksanakan. Nah, kita geser tuh ide kita, kreativitas kita, anak-anak kita untuk dapat melaksanakan social entrepreneurship secara online melalui kegiatan yang seolah-olah seperti event organizer, sebuah kegiatan-kegiatan yang manfaatnya kita tahu sendiri tidak hanya dari penyelenggara yang mendapatkan manfaat, tetapi juga masyarakat luas. Dan tidak hanya berpikir profit ya, kalian profitnya juga dapat, tapi sosialnya lebih dapat lagi. Karena di situ ada bagi door prize, ya kan, bagi ilmu itu lebih lagi ya, seperti itu. Baik Ibu, yang terakhir apa harapan Ibu untuk acara ini? Acara social entrepreneurship. Harapan kami anak-anak muda semakin kreatif. Jadi sekarang kan namanya disruptive era ya. Disruptif itu sesuatu yang tidak tentu, tidak bisa kita tebak. Sekarang ini juga kita mengalami perubahan dengan cepat. Yang namanya teknologi kita enggan untuk mempelajari, sekarang dipaksa untuk mempelajari. Jadi ini bagaimana langgeng ya, nanti kita dengan berbagai perubahan yang ada kita harus pertahankan. Tentu saja menuntut kita untuk 4 kompetensi yang pertama communication, yang kedua collaboration, creative thinking dan critical thinking dan kreatif. Nah, empat bekal ini didapatkan semuanya di kegiatan SE. Jadi jangan khawatir, 4 ini kalian insya Allah punya semua. Itu anak muda ya, anak muda yang pintar berkomunikasi, anak muda yang pintar berkolaborasi, kerjasama, cari pemateri dan sebagainya, anak muda yang mampu untuk critical thinking, kritis. Di saat SE diadakan, pertanyaannya apa saja untuk menggali informasi dan manfaatnya didapatkan oleh audiens ya. Terus yang terakhir adalah kreatif bagaimana mengemas acara SE ini menjadi sebuah acara yang menarik, manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas, dan bendera Muga itu tidak hanya dirasakan oleh anak-anak Muga, tapi di-share di medsos, benderanya berkibar di mana-mana. Dengan diadakannya kegiatan social entrepreneurship ini, maka para siswa mendapatkan pengalaman tersendiri dan mendapatkan banyak manfaat untuk kedepannya. Dari Yogyakarta, Erika Avandra, kelompok B, seputar Muga.